Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Luhur Hambali di mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Oke, eh, teman-teman di sini kan sebelumnya sudah pernah eh, diajar dengan dosen yang lain ya terkait dengan materi output pajak ya. Dan saya di sini ingin melanjutkan materi terkait dengan output pajak di mana kalau teman-teman pahami kembali ya di mata kuliah output pajak eh, ini kita melanjutkan materi terkait dengan PPh pasal 23 dan 26 ya. Dari pertemuan 12, 13, 14, dan 15. Oke. Nah, saya dengan Muhammad Luhur Hambali ingin menjelaskan terkait dengan konsep bagaimana pemotongan PPh pasal 23 di Indonesia, kemudian subjek pajaknya siapa saja, objek pajaknya apa saja, tarifnya bagaimana, dan juga persyaratan-persyaratan administratif yang berlaku di Indonesia terkait dengan pemotongan PPh pasal 23 dan 26 gitu. Jadi kurang lebih di dua pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai PPh pasal 23 dan 26 termasuk juga materi yang akan saya bahas terkait dengan PPh pasal 23 dan 26. Oke, sebentar. Tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, saya coba share materinya ya teman-teman ya. Kita mulai dari yang namanya PPh pasal 23 ya. Sebelumnya dengan tim teaching dosen yang lain ya, kalian pasti sudah belajar mengenai konsep dan teori mengenai pemotongan ya dan pemungutan pajak penghasilan, di mana pemotongan dan pemungutan ini melibatkan pihak ketiga ya teman-teman ya. Yang perlu dipahami adalah ini melibatkan pihak ketiga. Jadi antara WP atau wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak di tengah-tengahnya ada pihak ketiga di mana mereka memiliki fungsi untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Ya, sebelum-sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai PPh pasal 21 ya, kemudian PPh pasal 22, 4 ayat 2, 15 ya, dan sekarang saya melanjutkan terkait dengan PPh pasal 23 dan 26 di Indonesia. Ya, secara konsep dan teori ya, ini sama dengan PPh pasal 4 ayat 2, 21 ya, melalui skema withholding tax ya, di mana skema withholding tax ini eh, wajib pajak ya dinilai memiliki suatu kemudahan di dalam pembayaran pajak karena telah melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa saja sih? Pihak ketiga itu berupa badan ya maupun PT maupun CV ya dan persekutuan dan lain sebagainya untuk mereka melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya untuk ya mempermudah negara di dalam mendapatkan penghasilan secara bulanan ya, supaya negara memiliki cash flow yang aman untuk dapat membiayai pembiayaan negara. Nah, di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ya, siapa sih subjek pajak ya dari PPh Pasal 23 ini? Yang pertama adalah badan pemerintah ya. Bentar, saya laser point dulu. Yang pertama adalah badan pemerintah ya. Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang membayarkan.
Jadi, apabila ada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia, ya, yang penghasilannya dibayarkan oleh badan pemerintah, ya. Jadi, nggak hanya badan swasta, tapi badan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23. Lalu ada subjek pajak badan dalam negeri, ya ini adalah perusahaan-perusahaan swasta ya, baik bentuk PT, CV, persekutuan, dan lain-lain sebagainya wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23. Penyelenggara kegiatan ya. Jadi kalau misalkan kalian aware ya, kan sering ada tuh kegiatan-kegiatan konser atau kegiatan-kegiatan konferensi di mana mereka mendapatkan penghasilan. Mereka akan memotong ya PPh pasal 23. Lalu bentuk usaha tetap ya. Ini berbeda dengan perusahaan, tapi bentuk usaha tetap ini wajib juga melakukan pemotongan PPh pasal 23 ya, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan luar negeri ya, dia beroperasi di Indonesia dan dia membayarkan sejumlah uang kepada wajib pajak dalam negeri, dia wajib memotong PPh pasal 23. Nah, tarifnya gimana? Ya, tarifnya ada pertama ada 15% ya atas bunga, dividen dan royalti dari jumlah bruto ya. Jadi dari nilai kotornya, bukan dari nilai neto. Jadi kalau misalkan ada diskon, maka pemotongan PPh-nya itu dikenakan dari nilai sebelum diskon ya. Lalu atas hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21 ayat 1. Jadi kalau misalkan sudah dipotong PPh pasal 21, dia tidak membutuhkan lagi pemotongan PPh pasal 23. Oke. Lalu ada objek apa lagi? Ada objek sebesar 2% ya dari jumlah bruto ya, sama ya, atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Sewa seperti apa sih ya? Kalau misalkan kalian aware, di PPh pasal 4 ayat 2 kan ada juga tuh sewa, yakni sewa tanah dan atau bangunan. Nah, tapi kalau di PPh pasal 23 berarti selain sewa atas tanah dan atau bangunan. Berupa apa? Sewa mobil, sewa motor, sewa kendaraan, sewa mesin ya. Itu dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Ingat, transaksinya itu hanya ya melibatkan PT ke PT. Gimana kalau misalkan PT kepada orang pribadi, maka dia tidak dipotong PPh pasal 23, melainkan dikenakan PPh pasal 21. Nah, lalu ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, ya, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, kalau udah dipotong PPh pasal 21, yakni orang pribadi, maka dia tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23, melainkan ini sifatnya B2B, business to business antara badan to badan. Sehingga seperti contohnya jasa konsultan pajak, dia akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2%. Jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa konstruksi juga dikenakan PPh pasal 23. Nah, di dalam pasal 23 ini pun ada nih eh, tambahan ya sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal apabila penerima penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Nah, berarti kalau misalkan dia kena 2%, dia tidak memiliki NPWP, maka tarifnya itu naik menjadi 4%. Ya. Tapi kalau misalkan sebesar 15%, dia tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif 30%. Hal ini menunjukkan bahwasanya NPWP menjadi suatu titik yang penting bagi pemotongan PPh pasal 23 karena dia bisa menjadi lebih tinggi 100% kalau tidak memiliki NPWP. Nah, kemudian PPh pasal 23 ini tidak dilakukan ya pemotongan pajak atas transaksi-transaksi di bawah ini. Seperti yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank ya.
Nah, ini perlu dicermati kembali nih. Ada peraturan turunan yang memang mengatakan bahwasanya ada jenis-jenis penghasilan di bank yang dia tetap dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Ya. Tetapi memang mayoritas penghasilan yang terutang kepada bank tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Lalu yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi ya. Transaksi yang melibatkan sewa guna hak opsi ya dianggap transaksi tersebut bukan merupakan sewa, melainkan itu adalah semacam dia membeli barang gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kalian kredit motor ya eh, di akhir masa sewa, kalian akan menggunakan motor tersebut dan memiliki eh, motor tersebut kan. Sehingga ketika kalian memiliki hak opsi, maka itu tidak bisa dianggap sebagai sewa. Maka ketika tidak bisa dianggap sebagai sewa, maka dia tidak terutang PPh pasal 23 atas sewa tersebut. Beda cerita kalau misalkan sewa guna usaha itu tanpa hak opsi. Nah, karena tanpa hak opsi, maka di akhir tahun ya atau di akhir pencicilan dia tidak bisa dimiliki oleh si penyewa, melainkan akan dikembalikan kepada si penyewa. Sorry, akan dikembalikan kepada perusahaan yang memberikan sewa. Sehingga maka dari itu dianggap sebagai sewa sehingga terutang PPh pasal 23. Lalu dividen sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 4 ayat 3 ya huruf F dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C tidak dikenakan PPh pasal 23. Dan jenis-jenis penghasilan lainnya seperti sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, lalu penghasilan ya yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan, dia juga tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Ini hampir sama dengan bank tadi ya, bahwasanya penyalur pinjaman dapat dianggap sebagai pemberi sebagai bank ya, sehingga dia tidak terutang PPh pasal 23. Nah, dalam PMK satu ini merupakan peraturan turunan dari PPh pasal 23. PMK satu mengatur mengenai jenis jasa lain ya yang dikenakan PPh sebesar 2% ya. Dan ada juga nih jasa catering ya itu juga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 itu. Kemudian ya, lalu untuk jasa selain jasa catering ya adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, ya tidak termasuk ya pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain ya sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja. Maksudnya gimana? Banyak kan di luar sana ya perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Nah, penyedia jasa tenaga kerja ini ya dia ketika menagih kepada perusahaan dia akan ya menyertakan invoice. Nah, di dalam invoice tersebut ketika dia memasukkan apa namanya detail dari pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan lain-lain sebagainya dan di akhir itu akan ditambahkan jasa manajemen, maka kalian tidak boleh memotong dari nilai total, melainkan kalian hanya memotong dari jasa manajemen ya yang dikenakan kepada perusahaan pengguna jasa tersebut gitu. Nah, lain ceritanya kalau di dalam invoice dia tidak menyertakan ya detail mengenai pembayaran gaji, upah, honorarium dan lain-lain sebagainya, maka kalian bisa melakukan pemotongan PPh pasal 23 dari nilai grossnya gitu. Nah, lalu yang kedua ya, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Nah, kalau kalian
Di dalam sebuah invoice ya ada pembelian barang atau material ya itu tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23, melainkan kembali lagi hanya atas jasa manajemen yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Lalu yang ketiga, ada pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait dengan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Nah, pembayaran pihak ketiga ini ya sifatnya lebih kepada reimbursement nih sama kayak yang keempat ya. Bayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan. Jadi kalau misalkan kalian ya dari ada tagihan atau invoice yang sifatnya reimbursement, reimbursement pembayaran apa, reimbursement pembelian apa, maka dia tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Nah, poin 1 sampai 4 yang harus kalian cermati adalah setiap detail transaksi itu harus di breakdown di dalam invoice dan kontrak kerja. Kalau misalkan invoice dan kontrak kerjanya tidak mendetailkan mengenai hal-hal yang sifatnya detail mengenai dari poin 1 sampai 4, maka kalian langsung saja potong dari nilai grossnya gitu. Maka dari itu, ini bisa dikatakan fungsi dari invoice dan kontrak menjadi sangat penting di dalam pemotongan PPh pasal 23. Kalau misalkan kalian menemui ya sebuah invoice atau tagihan yang dia tidak mendetailkan, maka tidak ada salahnya kalau kalian melakukan pemotongan dari nilai grossnya, bukan dari nilai jasa manajemen ataupun jasa yang terutang PPh pasal 23 ini. Nah, ini dia. Saya katakan sepanjang dapat dibuktikan dengan adanya kontrak kerja, faktur pembelian, faktur tagihan, kemudian bukti pembayaran, maka kalian tidak boleh memotong PPh pasal 23. Kalau misalkan ada ya kontrak kerja, faktur, invoice dan lain sebagainya. Oke. Nah, di dalam PMK 141 pun ya diatur nih mengenai jenis jasa lain. Kurang lebih ada 63 jenis jasa lain ya yang kalian nggak perlu hafalkan, hanya perlu kalian lihat ya dari jasa-jasa ini apa saja sih yang kira-kira terutang PPh pasal 23. Nah, nanti ini kalian nggak usah hafalkan, hanya lihat saja apakah itu masuk sebagai jasa yang terutang PPh pasal 23 atau tidak gitu. Nah, gimana tanggal-tanggal penting dalam pembayarannya? Yang pasti selambat-lambatnya dibayar tanggal 10 di bulan berikutnya ya untuk pembayarannya. Lalu untuk pelaporannya paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Kalau misalkan ada sanksi ya tidak membayarkan tepat waktu, ada sanksi sebesar 2% per bulan ya dari tarif PPh terutang. Plus kalau misalkan sanksi terlambat melaporkan akan dikenakan sanksi sebesar Rp100.000. Nah, ini ada contoh-contoh yang bisa kita pelajari bersama ya. Yang pertama, ada PT Tenaga Power yang merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Ini yang tadi saya sampaikan kan, ada perusahaan outsourcing ya, di mana PT Tenaga Kerja mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan sebesar 20 juta. Ya. Petugas customer service tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus ya, dan atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari 20 juta, yakni 400.000 ya. PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan Satpam. PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja Satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja Satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure dan dalam kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji
untuk 20 orang satpam per bulan sebesar 40 juta dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar 4 juta. Pemotongan PPh yang dilakukan adalah sebagai berikut. Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure adalah dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari 4 juta, yakni 80.000. Ya. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, ya, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan, maka PPh 23 yang dikenakan adalah 2% dari 44 juta, yakni 880.000. Ya, perbedaannya apa dari soal yang satu dan soal yang kedua? Soal yang atas, PT Tenaga Power dia tidak mendetailkan ya transaksi yang terjadi sehingga dia dikenakan pemotongan dari nilai grossnya atau dari nilai brutonya. Sedangkan kalau PT Aman Secure melampirkan bukti tagihan berupa gaji untuk 20 orang, maka yang dikenakan PPh pasal 23 hanya sebesar 2% dari 4 juta sehingga hanya dari jasa manajemennya saja. Nah, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang ketiga ya, berarti ada PT Jumbo ya, pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan ya, pihak kedua untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT perusahaan media. Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar 255 juta dengan rincian tagihan sebagai berikut. Jasa pembuatan materi iklan sebesar 100 juta, fee agen 5 juta, dan biaya pemasangan iklan 15 juta. Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar 150 juta yang kemudian akan dilakukan reimbursement atau penggantian oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. Nah, pemotongan PPh pasal 23-nya gimana? Pemotongan PPh pasal 23-nya adalah sebesar 2% kali 150 juta saja. Ya, kenapa dari 150 juta 150 juta saja? Ya, karena kan 150 juta itu adalah biaya pemasangan iklannya gitu. Nah, lalu ada pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo ya atas pembayaran jasa pembuatan materi iklannya, yakni sebesar 2% kali 100 juta sama dengan 2 juta dan 2% kali 5 juta atau 100.000. Ya. Nah, ini adalah ya bukti kalau misalkan transaksinya itu didetailkan di dalam kontrak atau invoice, maka pemotongannya bisa berbeda-beda sesuai dengan objek pajaknya. Nah, dalam hal tidak ada faktur pajak ataupun kontrak, ya, maka nilai pemotongan PPh pasal 23-nya langsung dilamsam 2% dari 255 juta atau dikenakan 5.100.000. Inilah bukti adanya kontrak atau invoice atau pembayaran ya yang menjadi eh, titik penting di dalam pemotongan PPh pasal 23. Kalau misalkan tidak ada bukti, kontrak, invoice, faktur pajak, faktur penjualan, maka kalian dapat memotong ya dari nilai full amount, dari nilai grossnya gitu. Nah, lalu ya contoh selanjutnya ada PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan menyediakan bahan tambahan. Ya. Imbalan yang disepakati adalah 100 juta ya, tidak termasuk biaya tambahan. Lalu PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar 20 juta untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palu Gada. Ya. Nah, pemotongan PPh pasal 23-nya gimana? Ya, ya udah 2% kali 100 juta, yakni 2 juta rupiah.
ya yang dilakukan pemotongan oleh PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian. Lalu kalau misalkan tidak ada detailnya ya atas transaksi kepada CV Palu Gada, maka PPh pasal 23-nya dikenakan langsung 2% kali 120 juta, yakni kena 2.400.000 ya, termasuk juga 20 juta yang sebetulnya bukan merupakan objek ya dari pemotongan PPh pasal 23 atas PT Mode Pakaian gitu. Nah, ini bisa menjadi judgement bagi kantor pajak apabila kalian tidak melakukan pendetailan informasi di dalam kontrak maupun di dalam invoice gitu. Contoh selanjutnya, ya, studi kasus yang terjadi pada PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan dalam rangka perkenalan produk untuk sekitar 500 orang. Kontrak tersebut disepakati sebesar 30 juta, ya. Maka pemotongan PPh pasal 23-nya adalah 2% kali 30 juta, yakni 600.000. Selanjutnya ada contoh CV Bayar Tunai merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara transaksi online ya untuk pembelian 100 buku pelajaran di eBay ya dan Amazon. Nilai transaksinya adalah 5.000 US dollar ya, dan CV Bayar Tunai meminta imbalan sebagai perantara sebesar 5 juta ya. Tagihan dibuat oleh CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih ya dengan tertera atas harga buku sebesar 5.000 USD dan disertai dengan fee jasa perantara sebesar 5 juta. Maka pemotongan PPh pasal 23-nya adalah 2% dari 5 juta saja atas jasa perantaranya saja. Tapi kalau misalkan tidak di breakdown, maka pemotongan PPh pasal 23-nya dikenakan atas 2% dari 5 juta plus 5.000 US dollar yang harus dikonversi ke rupiah terlebih dahulu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Lalu ada contoh selanjutnya ada PT Artis Besar merupakan perusahaan yang ada di bidang manajemen artis ya. Dia memiliki kontrak sebesar 550 juta ya dan termasuk honor artis 500 juta dan juga jasa keagenan 50 juta. Maka objek pajaknya hanya sebesar 2% kali 50 juta saja, bukan dari 2% kali 550 juta. Nah, itu adalah materi terkait dengan PPh pasal 23 yang mana seperti yang harus kalian pahami bahwasanya PPh pasal 23 itu merupakan skema withholding tax atau pemotongan pajak yang melibatkan pihak ketiga. Sehingga mau tidak mau ya pihak ketiga harus comply terhadap peraturan perpajakan di dalam membayar pajak terutang yang dimiliki oleh penerima penghasilannya. Apakah ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman? Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kelas hari ini bisa kita akhiri. Materi sudah saya sampaikan melalui emas ya, dan juga kalian bisa download secara langsung. Sekian materi hari ini. Minggu depan kita akan masuk kepada PPh pasal 26, melanjutkan materi dari hari ini. Saya pikir cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.